Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak-kakak semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Kak. Oke, di sini kita akan melakukan bimbingan kelompok. Nah, bimbingan kelompok ini bakal kita lakuin selama 10 menit ke depan. Jadi, selama 10 menit ini saya harap kakak-kakak sudah duduk dengan aman dan merasa nyaman di tempat duduknya masing-masing. Oke, sini kita akan melakukan bimbingan kelompok dengan topik tugas yang dimana di sini saya akan menyampaikan topik yang kita bahas pada hari ini, yaitu topik tidak nyaman di tenda. Namun sebelum itu kita akan melakukan doa terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan memimpin doa secara agama Islam. Untuk kakak-kakak yang bukan beragama Islam menyesuaikan dengan doa di agama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan untuk berkumpul di sini. Kami memohon bimbingan-Mu dalam diskusi kami hari ini mengenai rasa kebingungan yang mungkin kami rasakan saat berada di tenda. Bantu kami untuk saling mendengarkan dan memahami satu sama lain, ya Allah, serta menemukan solusi yang membawa kedamaian dan kenyamanan. Ya Allah, jadikanlah pertemuan ini bermanfaat bagi kami semua. Semoga setiap kata yang diucapkan dapat membawa kebaikan dan kekuatan. Kami serahkan diskusi ini ke dalam tangan-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, setelah kita berdoa, di sini saya akan menyampaikan apa itu bimbingan kelompok. Nah, bimbingan kelompok ini merupakan salah satu bentuk layanan yang dimana ini berguna untuk memperluas wawasan dan pengetahuan kita tentang topik yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu topik merasa tidak nyaman di tenda. Nah, tujuan bimbingan kelompok kita ini adalah untuk dapat menyikapi segala sesuatu yang terjadi dengan cara yang positif. Nah, jadi adapun pelaksanaannya itu ketika kita melakukan bimbingan kelompok ini, kakak-kakak sekalian diharapkan mampu mengemukakan pendapatnya masing-masing, mampu memberikan pendapatnya masing-masing. Namun sebelum kalian memberikan pendapat kalian diharapkan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu. Jika sudah saya persilakan untuk memberikan pendapat, boleh kalian berbicara setelahnya. Sebelum kita masuk ke topik kita lebih lanjut, saya maulah kita perkenalan agar kita saling mengenal dan kita tidak canggung-canggung lagi. Dimulai perkenalannya dari saya Nazila Aisyah Khairani. Di sini saya merupakan pemimpin kelompok atau sebagai pendamping relawan untuk bimbingan kelompok kita pada hari ini. Boleh selanjutnya kakak? Perkenalkan, saya Sarah Sadiku. Perkenalkan, saya Alia Afiansyah. Perkenalkan, nama saya Kalista. Perkenalkan, nama saya Siti Afiansyah. Perkenalkan, nama saya Rita. Oke, baik, terima kasih. Oke, nah langsung saja kita masuk ke pembahasan kita. Topik kita itu tentang merasa tidak nyaman di tenda. Kira-kira kenapa sih topik ini penting untuk kita bahas pada pertemuan hari ini? Silakan Katina. Menurut saya, Bu, topik ini penting kita bahas karena ini termasuk pengalaman dalam hal berbagi bagi relawan ataupun korban yang pada saat terkena bencana. Jadi kan tenda itu kan berbagi tergantung. Mungkin saja nanti ada yang masih kurang nyaman ataupun kayak nggak suka di tenda karena biasanya di rumah. Oke, bagus ya pendapatnya. Nah, dari yang disampaikan Kak Gina ini udah dapat gambaran dong tentang faktor penyebabnya apa. Nah, dari kakak-kakak yang lain kira-kira apa nih faktor penyebab kenapa kita tidak nyaman di tenda? Silakan Kak Alia. Menurut saya beberapa faktor penyebabnya itu karena tidak nyaman masuk kondisi cuaca. Nah, misalnya pas kita di rumah kan kayak biasa mau panas, mau dingin, mau hujan, kita nggak pernah, terus kalau panas juga kita
ya juga dinding-dinding tenda itu kan nggak setebal depan yang ada di rumah kita, jadi ya lebih gampang cuaca panas atau cuaca dingin. Kemudian kebisingannya mana tahu, apalagi tenda kita kan ada di pinggir jalan ini. Nah, jadi kan sering lalu lalang orang lewat, mungkin itulah yang saya juga suka. Oke, jadi karena dinding tendanya tipis, jadi kita tuh jadi kayak merasa terganggu dengan lingkungan sekitarnya, begitu kan Kak ya? Nah, kira-kira ada nggak pendapat lain dari kakak-kakaknya tentang faktor penyebabnya? Silakan Kak Erin. Saya kalau faktor penyebabnya kan kita eh, faktor penyebab membuat kita tidak nyaman itu biasanya menyebabkan stres waktu dan juga menurutnya sangat tidak sama dan berdampak pada kesehatan fisik dan mental kita. Dan ini juga dapat mengurangi efektivitas kegiatan yang dilakukan. Oke, itu mungkin dampak dari merasa tidak nyamannya lah ya kan. Nah, tadi kita sudah dengar nih dampaknya dari pendapat Kak Erin. Kira-kira ada nggak sih solusi atau gimana sih solusinya agar kita tuh merasa nyaman jika kita berada di tenda? Ada nggak pendapat dari kakak-kakak sekalian? Silakan Kak. Mungkin sebagai lawan yang memperhatikan kenyamanan para korban, kita tuh harus mendengarkan kebiasaan dari klien. Lalu ujungnya apa sih waktu pasien itu bisa memberikan sekat-sekat pada keluarga A, sekat keluarga B, dan bisa memberikan lingkungan yang bersih dan Oke, nah mungkin itu bisa jadi pegangan ya untuk kita nanti sebagai relawan. Kita tuh harus kayak kita ngasih sekat, kita juga sedikit memberikan jarak lah antara kelompok yang satu dengan yang satunya atau keluarga yang satu dengan keluarga yang lainnya. Nah, ada nggak solusi lain dari kakak-kakaknya? Silakan Kak. solusi agar kita itu menurut saya kita itu penting untuk menjalin komunikasi antara anggota lainnya, eh, supaya kita itu lebih berkomunikasi terbuka untuk membahas masalah. Kalau misalnya ada yang konflik, jangan didiamkan gitu, tapi berusaha untuk anggota itu saling terbuka dan cari solusi. Oke, nah mungkin itu ketika keluarga A terjadi konflik gitu kan, jadi kita tuh harus cepat-cepat membantu menyelesaikan, memberikan solusi juga agar permasalahan di keluarga itu cepat selesai dan tidak terjadi keributan di dalam tenda bersama itu ya kan. Nah, eh, mungkin solusi dari kalian itu sudah cukup membantu kita para relawan untuk evaluasi nanti atau nah dari apa yang kita bahas tadi kira-kira apa sih komitmen dari kakak-kakak sekalian tentang topik tidak nyaman di tenda, tentang topik yang kita bahas pada pertemuan kita hari ini? Silakan Kak. Saya lebih baik partisipasi dalam mencari solusi untuk masalah yang ada di dunia dan juga bangun komunikasi yang baik bersama agar bisa nyaman. Nah, mengingat kegiatan kita ini udah mau berakhir, jadi kita langsung saja ke proses evaluasi yaitu tentang BMB3. Nah, ini proses evaluasi yang akan kita lakukan jika sudah sampai di penghujung bimbingan kelompok. Nah, BMB3 ini apa saja sih isinya? Nah, BMB3 ini berisikan proses berpikir, merasa, bersikap, bertanggung jawab, dan bertindak dan bertanggung jawab. Nah, kira-kira apa sih yang kakak pikirkan tentang pembahasan kita pada hari ini? Silakan Kak. Dari pembahasan kita pada bahwa pentingnya untuk menjaga komunikasi
baik dan ya, saling membantu. Oke, baik. Bagus ya pendapatnya. Nah, terus apa sih yang kalian, yang kakak-kakak rasakan tentang apa sih yang kakak-kakak rasakan setelah kita membahas tentang merasa tidak nyaman di tenda ini? Apapun yang kalian rasakan, kalian sampaikan saja di sini. Silakan Kak. Jadi mungkin untuk saya rasa ini sangat berbahaya karena dari yang kita awalnya kurang berkomunikasi sama antara relawan atau korban, jadinya kita bisa menemukan solusi dengan mencari hubungan baik, komunikasi baik dengan sama relawan atau korban. Oke, ada pendapat lain? Nah, baik. Setelah itu, sikap apa sih yang bakal kalian lakukan jika kalian berada di suatu tenda dan kalian merasa tidak nyaman? Silakan Kak. Kalau misalnya saya jadi korbannya, saya tidak nyaman dengan tersebut. Pasti itu ada pendamping atau relawan. Saya akan mengemukakan permasalahan yang terjadi pada diri saya yang tidak nyaman. Silakan apa yang kakak-kakak lakukan dengan kondisi yang seperti ini? Kan operasi sangat penting ya untuk isolasi ketika berada di yang sama dengan orang-orang yang kita sama sekali. Kita penting untuk berkomunikasi agar terjalin hubungan yang baik antar tiap keluarga, tiap orang gitu. Nah, kira-kira apa sih sikap bertanggung jawab apa yang akan kalian emban jika kalian berada di posisi yang seperti ini? Silakan. Saya menjaga saya misalnya saya ketika saya di dalam tidur saya nggak nyaman, saya tidak harus berubah karena kan ada orang yang nggak nyaman dia berkebutuhan atau aku nggak suka di sini aku mau tidur dan biasanya ada yang gitu jadi akan menjawab yang saya harus lakukan itu adalah saya tidak boleh seperti itu. Oke, baik. Jadi kalau misalnya mau protes pun harus ngomong ke relawannya saja dibanding harus membuat keributan di dalam tenda ya kan. Oke, nah mungkin segitu saja pembahasan kita di pertemuan ini. Mungkin di pertemuan ini dapat menambah wawasan baru tentang rasa tidak nyaman di tenda. Jadi kita juga tahu kalau kita merasa tidak nyaman di tenda kita harus apa, kita haruskah kita diam saja atau kita harus berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar kita. Nah, kita tutup dengan doa. Saya akan menutup dengan doa menurut agama Islam. Nah, kakak-kakak yang bukan beragama Islam, silakan disesuaikan dengan doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kami bersyukur atas waktu yang telah Engkau berikan kepada kami untuk berdiskusi dan berbagi ilmu pada pertemuan ini. Terima kasih atas bimbingan dan wawasan yang kami peroleh hari ini. Semoga setiap pengalaman yang kami bagikan dapat memperkuat ikatan di antara kami dan membantu kami mengatasi rasa tidak nyaman yang ada di dalam tenda. Berikanlah kami kebesaran, keberanian, dan kebijakan untuk terus saling mendukung. Kami serahkan semua hasil diskusi ini kepadamu ya Allah, agar menjadi berkah bagi kami semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah,
berakhirnya doa tadi, maka berakhir juga bimbingan kelompok kita pada hari ini. Terima kasih untuk kakak-kakak yang sudah mau berpartisipasi pada bimbingan kelompok kita pada hari ini. Kedepannya kakak-kakak bisa menyikapi hal-hal yang terjadi di dalam tenda ini dengan baik, dengan tidak membuat keributan lagi. Saya sudahi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak-kakak semuanya. Iya.